Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini saya ada kegiatan untuk mewawancarai kepala sekolah karena ini tugas dari modul demonstrasi kontekstual di modul 3.1 pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Bapak terkait misalnya itu tadi kira-kira mungkin nanti bisa Bapak bercerita ya. Ya, terus apa namanya tentang keputusan yang pernah Bapak ambil di sekolah ini. Untuk yang pertama mungkin pernah nggak Bapak mengalami yang namanya dilema etika ketika memutuskan sesuatu? Ya pastilah. Pasti ya. Ya, jadi dalam berbagai masalah yang muncul kan pasti pernah dihadapkan dengan dilema. Tapi itu harus disikapi dengan bijak, dengan pikiran yang jernih, tanpa emosional. Jadi semuanya harus dimusyawarahkan dengan baik. Jadi supaya ya dipertimbangkan. Jadi kita minta pendapat dari berbagai komponen, guru, debu, seterusnya. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana misalkan nanti kalau ada kasus yang ada misalkan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini antara dua pilihan, apakah dilema etika sebuah kasus yang dianalisa atau dia di bagian rujukan moral seperti itu, pernah nggak Pak? Gimana itu? Yang rujukan moral itu maksudnya gimana? Kalau yang rujukan moral itu ada salah satu pihak nih, ya terbujuk ya, dibujuk salah satu pihak yang membujuk Bapak dengan alasan tertentu. Ya. Seperti itu sih Pak. Kalau yang dilema etika tadi kan sudah ini ya, memilih antara kepentingan individu atau kelompok ya, seperti itu. Bagaimana kira-kira Bapak mengidentifikasi? Yang pertama ya saya lihat kalau rujukan moral misalnya, tentu kita harus merujuk ke aturan-aturan yang ada. Apakah rujukan semacam itu sesuai atau tidak? Jadi untuk mempertimbangkannya ya kita harus mengacu ke aturan-aturan itu. Nah, untuk mengidentifikasinya ya apa namanya? Ya kayak tadi ya kita lihat dulu substansinya apa, kemudian apakah ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, nah, baru kita bisa putuskan apakah mau diikuti atau tidak diikuti. Seperti itu saja caranya. Oke, selanjutnya ini tadi Bapak bilang kan sesuai dengan aturan ya. Meskipun itu rujukan moral atau dilema etika sesuai dengan sistematis aturannya. Ya. Jadi bagaimana langkah-langkah Bapak nih mengambil cara pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita di sini kan selalu mengambil keputusan bersama. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak pernah yang memutuskan secara pribadi tanpa melalui proses musyawarah. Jadi apapun permasalahannya, apakah itu kedua-duanya benar atau mengandung kebajikan atau kedua-duanya salah atau salah satu yang benar salah satu yang salah, itu selalu kita mengambil keputusan dengan sistem musyawarah. Nah, musyawarah itu nanti kita akan mendapatkan berbagai masukan untuk dipertimbangkan keputusan mana yang akan diambil. Nah, tentunya dalam memutuskan sesuatu berdasarkan saran-saran yang ada, masukan-masukan yang ada,
itu yang harus dilihat adalah nilai kebenarannya, kemudian dukungan dari peserta musyawarah. Nah, nanti kan dari sekian banyak di forum musyawarah itu kira-kira nih berapa orang yang cenderung mendukung ide A, berapa orang yang cenderung mendukung ide B. Itu yang dipertimbangkan. Kemudian kedua, ya secara logika yang kita pikirkan, apakah walaupun nanti mungkin banyak yang mendukung ide A, tapi secara logis itu akan mengalami kendala, ya tentu tidak kita putuskan. Jadi dua hal itu yang selalu kita pegang dalam mengambil keputusan, ya melalui musyawarah, kemudian melihat apakah masukan, saran dan seterusnya itu sudah masuk akal untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua melihat proporsi guru yang mendukung ide tersebut. Dua hal itu yang kita gunakan. Langkah-langkahnya musyawarah tadi ya. Ya. Itu ada masukan, saran dari dewan guru atau audien, ya. Jadi itu dipertimbangkan melihat proporsi mana yang kira-kira lebih banyak. Itu Pak ya. Terus selanjutnya nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada proses pidana etika? Hal-hal yang mungkin berkaitan dengan individu atau kelompok yang dianggap biasanya yang paling efektif, mungkin musyawarah tadi ya yang paling efektif. Ya sih, kalau mengambil sesuatu memutuskan sesuatu yang dilematis itu memang perlu banyak saran, banyak masukan, banyak pendapat untuk dikembangkan. Jadi saya kira akan lebih efektif dan akan lebih cepat ya kalau kita mengambil keputusannya melalui musyawarah. Jadi seperti yang sampaikan di awal tadi, bicara memang saya mengambil keputusan sendiri karena saya menyadari kita sangat terbatas dengan banyak teman berpikir, maka saya yakin keputusannya tidak akan lebih baik dibanding hari ini. Itu aja. Mungkin secara pribadi mungkin Pak, pernah nggak Bapak mengalami ini dilema antara kepentingan Bapak dengan kepentingan kelompok ini? Pernah nggak? Boleh diceritakan. Kalau masalah itu mungkin rata-rata ya kita pernah mengalami itu, walaupun bukan sebagai seorang kepala sekolah, pasti akan ada dilema pribadi dengan kelompok. Tapi saya selalu berpegang pada aturan. Kepentingan pribadi itu selalu saya belakangkan. Jadi saya dahulukan dulu kepentingan kelompok, terutama yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau itu untuk kebaikan kelompok, saya biasanya mengabaikan kepentingan pribadi. Kira-kira ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan yang Pak Bapak tantangannya seperti apa? Ya kita memang sering tidak terlalu sih. Di beberapa kasus memang kita agak sulit mengambil keputusan, mungkin karena yang tadi yang mendukung dengan yang tidak mendukung itu hampir berimbang. Kemudian argumentasi yang disampaikan oleh kedua kelompok juga semuanya menurut kita mungkin sama-sama benar. Nah, itu yang memang yang menjadikan keputusan agak alot diambil, kemudian pertimbangannya agak lama. Misalnya dalam kasus-kasus ada siswa guru yang indisipliner, ya, kasus yang pernah kita hadapi kan guru yang tidak disiplin. Nah di situ banyak pendapat yang berkembang antara mau
diskors atau dipertahankan. Nah, ada yang mengatakan diskors karena tingkat pelanggarnya sudah terlalu parah. Ada juga yang mau memberikan kesempatan, misalnya ya coba diberikan kesempatan dulu sekali karena potensinya teman kita ini misalnya cukup potensial, dia punya banyak kelebihan. Nah, dalam kasus-kasus semacam ini memang kita agak bimbang untuk mengambil keputusan, tapi dengan kejernihan, dengan berbagai referensi, hanya kita putuskan juga, dan keputusannya alhamdulillah setelah diputuskan juga tidak ada masalah. Dalam kasus tadi kan karena kita putuskan untuk diberikan kesempatan, nah setelah berjalan kan ternyata tidak ada masalah. Nah, biasanya nih kalau Bapak menyelesaikan suatu masalah nih, kalau ada masalah biasanya diselesaikan di waktu itu atau dikasih beberapa tenggang waktu untuk menyelesaikan? tergantung. Tergantung. Kalau sifatnya mendesak memang harus diputuskan Hari itu. Bahkan kalau memang tidak terlalu diperlukan pertimbangan dari pihak-pihak lain, kadang cukup saya dengan beberapa orang saja yang memutuskan. Saya waktu sekolah dan mungkin beberapa orang teman yang kita anggap punya kapasitas ya dalam memberikan masukan, tidak perlu dengan semua dengan itu. Jadi kita selesaikan hari itu juga. Seperti apa bisa Pak? Saya selesaikan dalam hari itu misalnya. Ya, misalnya kalau ada kasus-kasus siswa, terutama yang sering kita hadapi kan masalah perundungan. Nah, dalam kasus-kasus semacam itu untuk memberikan misalnya sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran harus diputuskan hari itu, karena memang yang datang sini biasanya orang tuanya meminta keadilan. Jadi seolah-olah gitu, walaupun kita tidak ditekan untuk memutuskan, tapi karena kita memang harus mengambil keputusan hari itu, yaitu diputuskan saja sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi kita musyawarah dengan wali murid yang menyampaikan laporan, kemudian kita panggil sesuai yang bermasalah, kita panggil beberapa orang guru yang memang punya tugas menangani kasus-kasus semacam itu. Jadi seketika juga hari itu diputuskan apakah mau diberikan sanksi atau ditoleransi. Kalau diberikan sanksinya seperti apa, seperti itu. Kalau yang sifatnya harus diselesaikan butuh jadwal waktu, contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya kayak yang tadi misalnya guru yang tadi yang saya ceritakan di awal itu hampir prosedur ya beberapa hari ya kita putuskan, karena saya harus mengambil prosedur. Kita kadang mengutus guru untuk datang ke rumah yang bersangkutan, misalnya menanyakan apa masalahnya. Kadang memang kita tidak tahu masalahnya kenapa dia tidak masuk, misalnya sekian lama. Itu yang kita telusuri mungkin 1-2 hari. Nah, baru kita dapatkan masukan kira-kira kejadiannya seperti ini. Kemudian baru kita putuskan. Jadi kalau kan itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk diputuskan lebih cepat gitu. Jadi selanjutnya Pak, kalau kita mengambil keputusan nih, tentunya kita butuh orang-orang yang ada di samping kita untuk membantu. Kira-kira siapa aja yang sebagai membantu lah untuk memutuskan itu. Saya di sini kan punya beberapa orang yang saya percayai untuk memberikan masukan, untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, maksudnya kepala sekolah, kemudian kalau urusannya dengan kesiswaan, urusan kesiswaan, BP, kemudian kita
saya juga punya teman yang cukup pengalaman di sini, senior juga sudah punya jam terbang banyak. Mungkin itu yang sering mendampingi saya dalam mengambil keputusan. Gitu Pak ya. Mungkin yang terakhir Pak ya. Jadi yang terakhir ini dari semua kasus yang pernah Bapak tangani, pengambilan keputusannya, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa diambil dari semua kasus itu? Ya. Jadi yang paling kesan baik bagi saya ya dalam mengambil keputusan itu, kalau diputuskan secara bersama-sama, potensi untuk terjadi masalah berikutnya itu agak kecil, yang mengurangi potensi menimbulkan masalah baru. Nah, sehingga saya selalu mengambil keputusan sesuai dengan yang sebenarnya itu, kalau itu berkaitan dengan kepentingan kita bersama, maka kita akan putuskan secara bersama-sama. Nah, diharapkan juga dengan keputusan bersama itu juga akan bentuk komitmen bersama untuk melakukan apa yang kita putuskan. Nah, lain halnya mungkin kalau sifatnya untuk dengan pribadi, karena perlu kan melibatkan banyak orang, mungkin hanya teman-teman terdekat, mungkin tidak harus juga dari teman bermain dan seterusnya yang di luar instansi juga bisa kita minta untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah. Gitu Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Mungkin sampai di situ dulu. Mudah-mudahan nanti ada wawancara berikutnya. Jadi kita langsung menghubungi Bapak. Dan sekali lagi, berarti inti dari semua tadi itu adalah musyawarah. Mudah-mudahan Bapak sehat, Bapak sehat, dan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Seperti yang Ibu lihat. Sehat ya? Insya Allah. Jadi begini Pak, saya datang ke sini jadi ada kepentingan untuk tugas saya pada calon guru penggerak ini angkatan 8. Jadi ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi dalam tugas ini kita diminta untuk bagaimana kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satunya kepala sekolah yang ada di yayasan ini. Jadi saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan ini untuk Bapak, boleh ya? Boleh. Jadi yang pertama, dari masa kepemimpinan Bapak ini, pernah nggak mengalami yang namanya dilema etika dalam pengambilan keputusan atau rujukan moral dalam setiap pengambilan keputusan? Pernah nggak? Pernah dulu ini, pernah atau tidak? Sering. Oh sering. Jangan pernah. Sering. Oh sering. Ya. Dilema etika atau rujukan moral kira-kira yang sering, yang paling sering? Yang paling sering selama ini yang dilema etika. Dilema etika. Ya. Yang dilema etika. Ya, kalau rujukan moral masih ini ya. Kalau yang bujukan moral ini kan sudah jelas. Kita bisa eksekusi sendiri. Membedakan ya, membedakan. Ya. Kalau yang ini Dilema yang etika. namanya dilema ya dilema. Kita dilema mau mengambil yang A, yang B juga benar. Mau mengambil B, yang A juga benar. Ya. Berarti sering Pak ya. Sering. Ya. Oke. Selanjutnya nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan sekiranya ada kasus yang harus diselesaikan untuk mengambil keputusan itu, pernah nggak beberapa kepentingan itu ada yang Bapak pikirkan itu merasa benar menurut Bapak atau ini salah, dilema etikanya bermain di situ?
Ya. Terus maksudnya di sini adalah menjalankan keputusan sebagai pemimpin sekolah itu kira-kira seperti apa pengambilan keputusannya? Dalam pengambilan keputusan ya, selaku pimpinan, misalnya saya Camat, contoh kasus saja ya, misalnya contoh kasus ketika berhadapan dengan yang dilema, misalnya pada anak misalnya ini, di satu sisi anak kita ini artinya dekat hubungan Keluarga ya. iya keluargaan. Kemudian di satu sisi kita mesti menjalankan aturan yang kita buat sendiri, misalnya saya kan pimpinan, jadi saya membuat aturan misalnya disiplinan. Ketika kita memberikan kebijakan yang sifatnya harus ini memang mutlak misalnya kan aturan ini, kemudian anak kita, kemudian efek dari itu kita memberikan pelaksanaan aturan itu, efeknya misalnya anak kita jenuh, bisa saja jenuh, kemudian bisa takut dan lain sebagainya kan. Kita mau eksekusi aturan itu dengan memberikan impeachment istilahnya, ya impeachment, hukuman misalnya, ya Punishment. punishment, Punishment. ya punishment, punishment. Nah, anak kita ini kan school ini kita buat untuk sebagai salah satu unsurnya menyelamatkan bangsa misalnya. Nah, jadi itu yang sering menjadi dilema dalam diri kita misalnya untuk kita. Salah satunya masalah kedisiplinan tadi ya. Ya. Bagaimana menegakkan antara kepentingan untuk anak sendiri dengan murid-murid yang lain. Iya, Ya. Kira-kira nih Pak, ada nggak langkah yang efektif yang pernah Bapak ambil dalam sebuah pengambilan keputusan? Langkahnya seperti apa ya? Langkahnya ya. Iya, yang efektif. Ya, Yang paling efektif lah. Ya, kalau dalam jangka ini kita jangka panjang, jangka pendek ya. Jadi kalau jangka pendek ya langkah efektif misalnya kita menemukan itu yang sifatnya moral itu ya, yang moral. Bujukan moral. Ya bujukan moral itu bisa langsung pada saat itu misalnya. Ini kan benar salah, bisa langsung kita berikan Itu ya. punishment pada saat itu juga. Kemudian untuk jangka panjang ya, karena faktor dilema tadi itu ya kita berikan toleransi. Di satu sisi kita dihadapkan pada hubungan kita dengan masyarakat yang berpengaruh pada keberlangsungan, misalnya murid dan lain sebagainya, dan lain-lain ya, sulit lah kita. Dilemanya banyak sekali. Lain yang di negeri, lain. Kalau kita banyak sekali mana kesejahteraan, banyak sekali pokoknya. Sehingga pemerintah ini seharusnya memberikan kita reward, penghargaan. Atau paling tidak penghargaan, apa sih namanya? Yang membawa penghargaan gitu ya. Yang berupa penghargaan, ya itu ya tidak memandang kami sebelah mata lah. Ya, itu. Ini kita kembali lagi ke pengambilan keputusan Pak ya. Jadi ada nggak nih selama Bapak mengambil keputusan, ada nggak tantangan yang pernah Bapak hadapi? Tantangannya itu dalam pengambilan keputusan. Jadi Bapak misalkan Untuk saya, untuk yang lain, pengaruhnya ini kan, ini pengaruhnya. Kalau untuk saya ya, saya ada yang saya pegang dari Imam Syafi'i. Ketika kau menyampaikan sesuatu kebenaran, maka kau akan menemukan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang yang pintar dia akan merenung. Kemudian yang kedua, orang yang bodoh dia akan marah. Misalnya dalam konteks guru-guru, teman-teman guru yang harus disiplin, isi jam dan lain sebagainya, misalnya kan, misalnya itu. Kemudian
saya dalam hal menjalankan aturan yang saya buat, bisa ditanya anak saya Komitmen ya. komitmen dan tegas. Ya. Tegas Saya dalam tidak- artian di sini mungkin bijaksana ya, bijaksana gitu. Bukan, tegas sudah, tegas ya melaksanakan aturan itu. Kalau bijaksana ya bijaksana terasa lain dia maknanya. Disegani. Saya tidak takut tidak populer, sehingga guru maupun teman-teman ataupun murid-murid apa dia aja gemas dan lain sebagainya. Misalnya seperti saya tidak takut itu. Ya. Kita lanjutkan Pak ya. Terus ini kan ada beberapa kasus yang misalkan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga kasus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu panjang. Pernah nggak Bapak menyelesaikan antara dua pilihan kasus ini yang harus diselesaikan dalam hari itu misalkan kasusnya, atau kasusnya mungkin pernah nggak Bapak mengalami juga mungkin ya kasusnya harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, itu belum selesai ini gimana sih? Pernah nggak ada dua itu? Kalau soal itu saya selaku pimpinan lembaga ada target. Iya, Misalnya kasus dalam hal mengaplikasikan etika adab anak, misalnya karakter anak, bagaimana dia berkhidmat kepada bapak ibunya. Saya selalu sampaikan ke teman-teman kalau target kita ini sampai bulan ini, misalnya ini harus terlihat sikap anak-anak, harus terlihat semua, misalnya itu dalam target jangka panjang lah, misalnya dalam 3 bulan dan lain sebagainya, misalnya kan. Kalau yang sifatnya harus hari itu, saya tidak menginginkan kasus-kasus yang sifatnya dilema harus hari itu harus kita selesaikan, kecuali kasus tidak bisa dikategorikan sebagai kasus kalau yang sifatnya harus penting dari atas, misalnya kan, harus kita selesaikan. Kira-kira kita tidak mungkin bekerja sendiri ya dalam mengambil keputusan. Pasti. Bapak ada nggak orang-orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau dalam pengambilan keputusan kita sudah melakukan itu, misalnya ciri khas kita dalam mengambil keputusan, misalnya dalam hal kasus, misalnya kan, ini dalam hal kasus, jangankan dalam hal kasus, yang tidak kasus pun kita selalu bermusyawarah, melibatkan unsur pimpinan, guru, kemudian komite dan lain sebagainya. Jadi banyak orang ya yang Apalagi dalam hal kasus, ini ya banyak orang. luar biasa Pak. Jadi ini yang terakhir mungkin Pak. Terakhir, dari semua keputusan yang pernah Bapak ambil, ada nggak pelajaran yang paling berharga menurut Bapak ini, yang pernah Bapak dapatkan dari semua banyak sekali kasus? Otomatis adalah pelajaran. Iya, Paling iya. mungkin. Pelajaran Ya. khusus untuk saya ya, Iya. selaku mengambil kebijakan. Betul. Terkadang saya sering memberikan keputusan. Ketika keputusan itu saya berikan, saya melihat dan saya merasakan setelah keputusan itu, khusus pada diri saya, ada kebahagiaan, misalnya dalam hal ketegasan, misalnya kan, saya hukum anak-anak, terus kemudian dia ketika out dari sini, contohnya ketemu di luar, mereka mengaplikasikan yang telah kita ajarkan itu, bisa bahagia sendiri, tersenyum itu. Kemudian apalagi Merasa senang ya jadinya ya. ya Ya, senang. ketika misalkan keputusan yang kita ambil di atas kepentingan pribadi gitu ya, Ya tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan kelompok. ya Di situ merasa itulah. senangnya.
pembelajarannya di situ ya. Iya. Oke, saya kira sampai di sini dulu wawancara kita. Mudah-mudahan nanti itu tadi pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya, mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk bertemu di sesi berikutnya dan mudah-mudahan Bapak sehat, ya kita sehat dan rekan-rekan yang lain juga yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi juga mudah-mudahan tetap sehat semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dan kita akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.